senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sesuai undangan yang disampaikan pengurus RW 32 bekerjasama dengan pengurus DKM Masjid Al-Amin, pada hari ini Ahad tanggal 15 Mei 2022 kita akan melaksanakan acara halal bihalal warga RW 32 atau jemaah Masjid Al-Amin dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah sebagai rangkaian dari agenda Ramadan 1443 Hijriah. Adapun susunan acara yang akan kita jalani yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan dari ketua Dewan Pengurus DKM Masjid Al-Amin, yang ketiga sambutan dari ketua umum Dewan Pengurus sambutan dari ketua RW 32 berikutnya ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Lutfi Firdaus LCMA, dan terakhir doa penutup dan akan kita tutup dengan bersalam-salaman. Baiklah, pembukaan acara sudah saya sampaikan. Berikutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita persilakan Ananda Sofan, putra dari Bapak Dirno RT 1, untuk membacakan Al-Quran. Dalam ini akan dibacakan Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 sampai 105. Kepada Ananda Sofan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan acara dapat belajar berjalan dengan lancar. Berikutnya sambutan dari Ketua Umum Pengurus DKM Alami. Kami persilakan kepada Bapak Adi Sofyan sebagai DKM Masjid Alami untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ustaz Dr. Lutfi Firdaus LCMA, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati penasehat Masjid Al-Amin, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua RW 32 Pak Suwarno dan jajarannya. Yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan para jamaah Masjid Al-Amin dan juga warga RW 32 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan saat ini Allah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik wal hidayah, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan acara penutup kegiatan-kegiatan Ramadan kita, yaitu kita bersilaturahim, kita bermaaf-maafan dengan kita mengadakan kegiatan halal bihalal. Walaupun kegiatan halal bihalal ini adalah bukan sunnah Rasulullah, tapi ini adalah budaya Indonesia yang mana kita bertujuan untuk bersilaturahim dan saling bermaaf-maafan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita berharap kita termasuk umatnya yang selalu setia menjalankan ajaran-ajarannya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan harapan kita tentunya di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melaksanakan seluruh kegiatan dan juga kita telah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah di dalam 1 bulan penuh kita tingkatkan seluruh amal ibadah kita, kita perbanyak sholat kita melaksanakan qiyamul lail, kita memperbanyak membaca Al-Quran, kita memperbanyak sedekah, infak, dan juga kita tunaikan zakat mal, zakat fitrah kita. Insya Allah tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana hadis Rasulullah SAW disampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Dan tentunya kita berharap
dengan kita melaksanakan seluruh amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini, Allah terima, dan juga yang terpenting adalah Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan Ramadan tadi disampaikan oleh MC bahwa ini adalah kegiatan yang melibatkan seluruh pengurus di DKM Al-Amin, mulai dari bidang dakwah. Kita telah menyusun atau menjadwalkan seluruh penceramah kita di sholat tarawih, lalu juga di bidang pelayanan umat kita juga setelah melaksanakan kegiatan bakti sosial kepada warga kita dan juga pemberian zakat fitrah yang telah dilaksanakan H-1. Lalu di bidang penelitian dan pengembangan atau litbang ini juga sama-sama kita saksikan sampai dengan hari ini pun masih tetap mendokumentasikan seluruh kegiatan kita yang dilakukan mulai dari awal, yaitu mulai tahun dan sampai dengan hari ini. Litbang selalu mendokumentasikan seluruh kegiatan kita. Dan bidang prasarana, sarana dan prasarana SAPAS ini juga sama melengkapi seluruh kegiatan kita, mensupport semua kegiatan kita pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Lalu ada bidang khusus muslimah, ini juga sama, mereka juga terlibat di dalam melaksanakan kegiatan, yaitu pengkajian ibu-ibu yang dilaksanakan juga pada ba'da asar sampai dengan menjelang berbuka. Dan Risma Remaja Islam Masjid Al-Amin juga sama melaksanakan pesantren remaja dan juga menyelenggarakan MC atau pembawa acara anak-anak ini menjelang sholat tarawih. Ini ditanggung jawabi oleh Remaja Islam Masjid Al-Amin. Lalu bidang TPA atau TKA ini juga melaksanakan pesantren anak-anak dan dilaksanakan menjelang berbuka puasa, mulai dari ba'da asar sampai dengan berbuka puasa. Dan terakhir adalah bidang Aziz, ini juga melaksanakan kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah dan zakat mal maupun infak dan sedekah. Sekaligus saya juga melaporkan zakat yang diterima oleh panitia Masjid Al-Amin, yaitu laporan zakat fitrah. Total zakat fitrah dan fidyah itu sebesar Rp21.189.111. Zakat mal infak dan sedekah sebesar Rp1.010.889. Total zakat fitrah, infak dan sedekah sebesar Rp22.200.000. Lalu penyalurannya kita sebarkan kepada warga RW 32 dan jamaah Masjid Al-Amin, itu total 91 warga sebesar Rp13.650.000. Lalu kita sebarkan juga kepada yayasan-yayasan sekitar Masjid Al-Amin sebesar Rp8.550.000, sehingga total pengeluaran yaitu Rp22.200.000. Dan juga pemberian berupa beras untuk zakat fitrah, penerimaan totalnya 581,7 kg dan disalurkan 581,7 kg. Jadi seluruh infak Bapak Ibu sekalian sebesar Rp22.200.000 berupa uang dan juga berupa beras seberat 581,7 kg telah kita salurkan kepada yang berhak menerimanya, khususnya bagi warga di RW 32 dan sekitarnya, dan kita serahkan pada H-1 sebelum sholat Idul Fitri. Selanjutnya, tentunya kami selaku Ketua Umum memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kepanitiaan
Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi yang telah melaksanakan seluruh kegiatannya yang alhamdulillah diketuai oleh Ustadz Ahyarul Fajri dan juga beserta anggotanya, dan kami berharap mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh kepanitiaan ini Allah terima dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan juga selanjutnya kepada para donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk menyelenggarakan acara kegiatan Ramadan ini, sekali lagi kami berharap semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dan menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Dan pada hari ini terakhir kegiatan kita di bulan Ramadan ini adalah halal bihalal. Insya Allah akan diisi oleh Ustadz Lutfi Firdaus. Insya Allah akan menyampaikan tausiahnya kepada kita berkenaan dengan silaturahim ba'da Ramadan. Semoga apa yang beliau sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat buat kehidupan kita sekalian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami atas nama DKM Masjid Al-Alamin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan atas nama DKM dan juga panitia Ramadan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dan kesalahan di dalam menyelenggarakan kegiatan Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi, dan kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Sofyan yang telah memberikan sambutannya. Berikutnya berkenan kiranya Pak Suwarno selaku Ketua RW 32 untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur dihadapkan ya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan untuk kita untuk melaksanakan acara ini. Saya salat dan salam menjadi limpahan kepada Rasulullah SAW, keluarga, para istrinya, para sahabat, para pejuang bersama beliau dan para pengikut sana. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada yang saya hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Dr. Lutfi Firdaus SMA, yang saya hormati juga para segenap pengurus DKM dari penasihat sampai dengan seksi-seksi, dan segenap para pengurus rukun warga RW 32 dan segala bidang, dan kepada segenap ketua RT yang 9. Saya sampaikan terima kasih kepada pemberitaan yang telah menyelenggarakan acara hari ini, karena pada kesempatan ini juga ada sekian lama juga kegiatan rukun warga yang satu agenda kegiatan warga halal tidak dilaksanakan, sehingga memang lebih relevan dilaksanakan di Masjid Al-Amin, karena juga misalnya Masjid Al-Amin ini selain juga milik Jamaah Al-Amin dari segala penjuru, RW 32 sekitarnya juga milik warga RW 32 yang beragama Islam. Dan saya harapkan juga yang kedua, saya berharap tadinya itu karena undangan untuk seluruh warga Muslim RW 32, jadi saya yakin ini walaupun di atas ini tapi banyak di luar, maka pada seluruh warga RW 32 dari P1 sampai 9 semua hadir. Meskipun tidak hadir, mudah-mudahan mereka juga mendapat manfaat dari acara ini. Dan saya berharap
acara halal bihalal ini yang merupakan tradisi di Indonesia, mungkin tradisi Nusantara ya. Nusantara artinya wilayah Melayu ya. Di Malaysia juga ada, juga sebagian, dan mungkin juga di wilayah Asia Tenggara yang umat muslim juga mengadakan halal bihalal, khususnya di Indonesia, karena sedikit sejarahnya itu halal bihalal memang awalnya dari sejarah Mataram Islam. Dari Mataram Islam itu pada zaman pecahnya Mataram sampai dengan kerajaan Mangkunegaran. Itu pendiri pertama itu Pangeran Samrejo Nyowo, atau bahasa namanya adalah Raden Mas Said. Tapi ada itu adalah sebenarnya paslanan, artinya kedatangan para pejabat dari kerajaan itu ya itu keluar ke mereka sehingga saling memaafkan. Artinya ada itu semacam pendamaian lah ya, dari kedua kubu. Kemudian pada tahun 1948 zaman kita sudah merdeka, Pak Karno punya ide bersama dengan tokoh dari NU, saya lupa namanya. Ya sebelum itu sudah ada ide pemberitaan dari Muhammadiyah, itu juga tahun 1924 sehingga disebutnya halal bihalal. Kemudian berkembang sampai itu dan sampai dengan sekarang tradisi masih berjalan, dan alhamdulillah ini menjadi semacam tradisi yang seakan-akan kalau tidak dilaksanakan itu rasanya kurang afdol. Nah, mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya para jemaah, amin, dan segenap warga Indonesia juga. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suwarno kalau memberikan sambutannya. Sebelum kita mendengarkan tausiah atau ceramah, mari saya bacakan biodata Ustaz Lutfi Firdaus Nawar. Dengan nama Dr. Lutfi Firdaus Nawar, LC.MA, yang beralamat Pondok Pesantren Darul Hikmah, Yapit, Pedurenan, Jatiluhur. Tempat tanggal lahir yaitu Lamongan, 8 Oktober 1977. Status sudah menikah. Pendidikan S1 Syariah Libya Jakarta. Diploma tinggi bidang metode pengajaran bahasa Arab bagi penutur asing di King Saud University Riyadh KSA. S2 bidang fikih dan usul fiqh di King Saud University Riyadh KSA, dan S3 bidang fikih dan usul fiqh di King Saud University Riyadh KSA. Profesi dosen. Berikutnya, mari sama-sama dengarkan tausiah atau ceramah hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Lutfi LC.MA. Beliau dari SMP Darul Hikmah, jadi barangkali nanti Ustaz dapat merupakan diri. Sebelum waktu dan tempat kami serahkan, kami mohon berkenannya kiranya Ustaz nanti di akhir mohon dipimpin doa ya sekalian. Baiklah, kita persiapkan diri, kami persiapkan pada Ustaz Dr. Lutfi Firdaus LC.MA memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala wa ita'adzana rabbukum لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Yang terhormat Bapak Ketua RW, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Amin, kaum muslimin dan muslimat
yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam suasana beribadah salat subuh berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan acara kebaikan, acara silaturahim yang dalam tradisi bangsa Indonesia disebut dengan halal bihalal. Tema halal bihalal kita pada pagi hari ini adalah min nataiji Ramadan al-imsak 'anil muharramat. Di antara tanda kesuksesan Ramadan adalah ketika tercipta kekuatan untuk menahan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati oleh Allah, 1 bulan penuh pada bulan Ramadan yang lalu kita sama-sama telah menjalankan ibadah yang bernama as-siyam, yang bermakna al-imsak, yang artinya menahan diri, yakni menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari dosa dan maksiat, memiliki kekuatan untuk menahan diri dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah esensi utama kita menjalankan ibadah as-siyam. Dan syariat kita Islam bukan hanya berisi perintah, tapi dia juga berisi larangan. Sehingga aktivitas umat Islam itu bukan hanya menjalankan perintah, tapi juga ada yang namanya meninggalkan larangan, meninggalkan dosa dan maksiat. Perkara yang tidak sedikit umat itu melalaikannya, sehingga tidak sedikit umat itu merasa sudah menjadi ahli ibadah ketika menjalankan sholat, menjalankan puasa dan zakat, sementara maksiat jalan terus. Padahal yang dinamakan ahli ibadah yang benar adalah di samping menjalankan perintah amal dan ibadah juga menjauhi larangan-larangan Allah. Makanya definisi takwa yang kita kenal itu bukan hanya menjalankan perintah, tapi apa? Menjauhi larangan. Ini kan definisi yang masyhur yang terkenal. Tidak cukup orang menjalankan perintah, tapi juga harus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. 2 perkara ini terangkum dalam ayat yang penting, yang menjadi fundamental daripada kita beragama Islam ini. Ayat yang berbunyi wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian menyekutukannya. Beribadah kepada Allah dan larangan untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mencukupkan hanya perintah beribadah, tapi juga menyampaikan larangan yang bisa bertentangan dengan perintah ibadah itu. Tidak boleh kita menyekutukan Allah, tidak boleh kita berdosa dan melakukan maksiat kepada Allah di saat kita beribadah kepadanya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Jika demikian jemaah dirahmati oleh Allah, maka kebaikan dan keutamaan ada pada orang yang meninggalkan dosa dan maksiat, seperti pula orang yang melakukan ketaatan. Sebagaimana ketika orang menjalankan ketaatan dan ibadah mendapatkan pahala, kebaikan, kemuliaan, maka seperti itu pula orang meninggalkan dosa. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi bahwa Allah mengatakan, wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Jika hambaku itu meninggalkan dosa karenaku, mencegah dirinya dari melakukan dosa karenaku, menahan diri dari melakukan maksiat karenaku, faktubuha lahu hasanah, maka catatlah satu kebaikan untuknya. Tulis kebaikan untuk orang yang meninggalkan dosa dan maksiat itu.
Jadi meninggalkan dosa itu sama dapat pahala, dapat kebaikan yang sama seperti orang melakukan perintah ibadah atau perintah amal. Dan dalam hadis-hadis yang berbicara tentang taubat, banyak dijelaskan keutamaan orang-orang yang meninggalkan dosa, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang terkenal adalah Rasulullah SAW mengatakan, Allahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa ma'aha ta'amuhu wa syarabuhu fa'aisa minha ila akhir al-hadis. Allah Subhanahu wa taala itu sangat gembira, senang, cinta ketika hambanya itu meninggalkan dosa, meninggalkan larangan, meninggalkan maksiat, bertaubat kepada Allah. Dan kegembiraan Allah itu melebihi kegembiraan orang yang sedang dalam perjalanan jauh di padang pasir. Bukan perjalanan mudik yang masih banyak rest area untuk kita istirahat, nggak bawa bekal juga bisa hidup, bisa beli makanan minuman di rest area. Tapi perjalanan di padang pasir, mau mampir kemana untuk cari makan minum nggak ada. Maka hamba ini membawa kendaraan hewan, ditaruh makanan, minuman di atas kendaraan itu, semua perbekalan di atas kendaraan itu. Pokoknya hidupnya selain bergantung kepada Allah, dia juga tergantung kondisi kendaraannya. Kemudian kendaraan yang dia bergantung kepadanya ini tiba-tiba hilang, kesasar nggak tahu kemana, dicari kesana kemari dan sampai putus asa, merasa nggak ada harapan lagi untuk bisa menemukan kendaraan. Akhirnya dia laya-laya di bawah pohon. Begitu laya-laya dengan perasaan sedih dan putus asa untuk bisa melanjutkan perjalanan dalam kondisi perjalanan masih jauh tanpa perbekalan itu, tiba-tiba kendaraan yang hilang yang dia cari-cari itu nongol di depannya. Gembira luar biasa. Saking gembiranya dia ngeblank, gak bisa mengendalikan kesadarannya dan mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu hambaku dan aku Tuhanmu. Masya Allah. Ini perkataan yang sangat jauh menyimpang dari akidah kita. Bagaimana orang mengatakan Tuhan itu hambanya sementara dia Tuhan daripada Tuhannya? Tidak mungkin orang mengatakan seperti itu kalau tidak ngeblank. Biasanya orang ngeblank itu karena saking gembiranya atau saking apanya, Pak? Saking sedihnya. Kali ini orang saking gembiranya. Kira-kira gak ada di dunia ini orang yang lebih gembira dari orang yang diilustrasikan Rasul dalam hadis itu. Karena sampai mengatakan Tuhan itu hambanya. Luar biasa gembiranya. Tapi jamaah sekalian, Allah itu jauh lebih gembira, lebih senang ketika hambanya itu meninggalkan dosa ketimbang hamba yang dalam perjalanan menemukan kendaraannya itu. Maka Allah itu senang, gembira, memberikan derajat yang besar tinggi bagi orang yang meninggalkan dosa. Sehingga jangan sampai orang itu perhatiannya hanya kepada bagaimana menjalankan perintah ibadah, tapi juga harus perhatian bagaimana menjauhi larangan dan dosa. Sama, tidak boleh dibedakan. Bahkan Rasulullah SAW itu dalam hadisnya seolah-olah memerintahkan kita untuk lebih memprioritaskan bagaimana menjauhi larangan ketimbang bagaimana menjalankan perintah. Dalam hadis Rasul mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fantahu." Apa yang aku larang kepada kalian itu hendaklah kalian jauhi. Jadi seolah-olah gak ada toleransi. Kalau ada larangan jauhi, gak ada toleransi, gak ada alasan, gak ada unsur, seolah-olah seperti itu. Mutlak dohir hadisnya. Tapi ketika berbicara tentang perintah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apapun yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukan semampunya saja.
Kalau berkaitan dengan perintah semampunya, nggak mampu, nggak dilakukan, nggak apa-apa, ada ukur. Nggak mampu menjalankan ibadah dengan cara ideal, boleh menggunakan unsur-unsurnya. Bahkan sebagai ibadah bisa gugur dan jadi wajib gara-gara orang nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau terkait larangan, itu tegas Rasulullah. Mana haitukum anhu fantahu. Apapun yang aku larang, jauhi. Seolah-olah nggak ada celah bagi kita umatnya untuk mencari-cari kubur sehingga kita bisa menjalankan larangannya. Sebagian larangan itu sampai redaksinya itu jangan dekati, apalagi melakukan. Mendekati saja tidak boleh, seperti masalah zina. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Jika mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Begitu kuatnya Islam menekankan agar umat ini benar-benar punya perhatian terhadap masalah-masalah yang dilarang. Harus sama minimal dengan masalah-masalah yang diperintahkan. Bahkan kalau bisa lebih. Karena biasanya orang itu lebih mudah menjalankan perintah daripada menjauhi larangan. Seringkali menjauhi larangan itu godaannya berat. Godaan berat. Karena itulah kita harus punya perhatian serius tentang masalah larangan ini. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meninggalkan dosa itu adalah kebaikan yang besar, yang sama kebaikannya dengan orang menjalankan perintah. Maka ketika kita melakukan muhasabah kepada umat, kepada masyarakat, alangkah baiknya jika dilakukan dengan cara-cara yang variatif. Tidak melulu dengan hanya menyebut-nyebut dosa, kesalahan, aib dan cacat masyarakat atau cacat seseorang. Tidak melulu dengan hanya menyebut ancaman, sanksi dan balasan atas maksiat dan dosa, atau mengulang-ulang kata-kata laknat, azab dan neraka. Sesekali muhasabah dilakukan dengan cara yang positif, dengan menyampaikan informasi-informasi yang positif, berita-berita yang menggembirakan, berita-berita yang memotivasi orang untuk meninggalkan dosa, bukan malah pesimis. Mengungkapkan potensi besar yang dimiliki oleh para pendosa ketika dia meninggalkan dosanya. Banyak orang dari kalangan pendosa dan pelaku kriminal, ketika disebut-sebut aibnya, cacatnya, kekurangannya, bukannya malah sadar tapi justru menjadi aku sudah dicap pencuri neraka, sekalian saja aku akan mencuri semakin banyak. Aku sudah dicap bukan ahli ibadah, aku dicap sebagai pendosa, sekalian saja sudah basah, tidak ada lagi pintu taubat bagiku, maka aku akan semakin melakukan dosa dan maksiat. Ini persis dalam kisah yang disampaikan oleh Rasulullah tentang seorang di Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. 99 orang sudah dibunuh. Dia cari ahli ilmu, orang yang paling berilmu di muka bumi. Lalu ditunjukkan kepada rahib itu pemuka agama dari kalangan orang Yahudi, tapi tidak ahli ilmu. Dan memang seperti itulah faktanya. Tidak semua tokoh agama itu ahli ilmu. Maka ketika dipertemukan kepada rahib ini, dia bertanya, aku telah membunuh 99 orang. Adakah bagiku pintu untuk bertaubat? Mungkinkah Allah masih mengampuniku? Maka rahib ini mengatakan dengan semangat hanya semangat ibadah saja, tidak didasari ilmu. Maka jawabannya adalah la taubat laka. Gak ada lagi taubat bagimu. Bagaimana mungkin ada pintu taubat bagimu? Kamu sudah membunuh 99 orang. Ya sudah, tempatnya neraka. Gak ada lagi. Kasarannya seperti itu. Ini malah menjadi-jadi orang ini. Bukan malah sadar, malah menjadi-jadi.
daripada aku sudah divonis tidak ada taubat dan pasti neraka, mendingan aku genapin lagi, aku bunuh satu orang dia 100 sekalian. Maka siapa yang dibunuh? Si Rohib yang dibunuh biar genap 100. Maka dibunuh jadi 100 orang yang dibunuh, benar? Sekalian. Malah nantang dia. Lalu dia berjalan dan dipertemukan kembali dengan orang yang benar-benar berilmu. Dia tanya, aku sudah membunuh 100 orang. Lebih banyak mana Pak? 100 atau 99? 100. Sudah 100. Sudah bisa ditebak kalau ini ditanyakan kepada yang sebelumnya. Jangankan 199 aja katanya nggak ada tahu, apalagi 100. Tapi kepada ahli ilmu sekarang. Maka ahli ilmu itu menjawab dengan ilmunya. Bukan hanya sekedar semangat saja, tapi berilmu. Maka dia jawab, masih banyak pintu taubat bagimu. Jika engkau benar-benar bertaubat kepada Allah, maka dengan itu dia optimis. Dia semangat untuk merubah dirinya dan akhirnya berjalan menuju pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Pak. Terkadang sebagian orang punya tipikal, para pendosa punya tipikal, nggak suka disebut-sebut aibnya, disebut-sebut dosanya, nggak suka dengan ceramah-ceramah azab, neraka, jahanam, kekal di dalamnya. Terkadang butuh motivasi, butuh kabar-kabar gembira bahwa orang-orang yang berdosa sebanyak apapun, meskipun dosanya sepenuh isi perut bumi, kalau dia bertobat kepada Allah, maka Allah pasti akan mendatangkan ampunan sepenuh perut isi bumi juga. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah semangat Idul Fitri kita, semangat untuk bertaubat, semangat menjauhi dosa, di samping kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa itu perkara yang pasti semua manusia melakukannya. Istilahnya dosa itu sudah jadi tabiat manusia. Gak ada manusia yang bisa lepas dari dosa. Itu yang mengatakan Rasulullah sendiri. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Setiap manusia itu pasti bersalah, pasti berdosa. Gak ada manusia itu yang tidak pernah berdosa. Saking misalnya manusia itu berdosa, sampai Rasulullah itu mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiruna." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yang nyawaku berada di tangannya, jika kalian itu tidak berdosa, pasti niscaya Allah akan melenyapkan kalian dan Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang mereka berdosa, lalu minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Jadi seolah-olah kita itu diciptakan memang untuk berdosa, seolah-olah. Tapi tidak seperti itu. Dan juga jangan salah paham jemaah sekalian. Bukan berarti hadis ini menyuruh kita untuk berbuat dosa, mengajak kita untuk berbuat dosa. Karena konteks hadis ini adalah pengandaian saja dari Rasulullah SAW. Jadi seandainya kalian tidak berdosa, Allah akan melenyapkan kalian dan mengganti dengan kaum lain yang berdosa. Tapi tidak akan terjadi. Kenapa? Karena manusia pasti berdosa, sehingga pelenyapan itu tidak terjadi. Karena kita pasti berdosa. Menunjukkan betapa berdosa itu sebuah kepastian yang pasti, niscaya dilakukan oleh manusia. Yang kita hendaki dari ini adalah, yang kita ingin tekankan dari ini adalah, ketika berdosa jangan putus asa. Dosa bukan akhir segala-galanya. Masih banyak potensi kebaikan, kemuliaan dan derajat yang Allah siapkan bagi para pendosa ketika mereka mau meninggalkan dosanya. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan dosa adalah kebaikan besar. Meskipun sifatnya itu cuma defensif, kita nggak ada aksi, cuma menjauhi, tapi itu adalah perkara besar dalam timbangan amal kebaikan.
Bahkan kebaikannya itu bisa melebihi kebaikan orang yang sekedar melakukan perintah. Coba dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran kita lihat, dan ulama-ulama tafsir ketika mengkaji kisah-kisah dalam Al-Quran itu, kemudian mereka menyimpulkan bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, terutama kisah-kisah orang-orang baik, para nabi, seringkali yang ditonjolkan dari kisah-kisah mereka itu adalah kisah pertaubatan, kisah meninggalkan dosa atau menolak ajakan untuk berbuat dosa. Kisah Nabi Adam misalnya, ada banyak sisi kisah dari Nabi Adam. Ada kisah Nabi Adam diciptakan. Dalam Al-Baqarah Allah mengatakan qala Rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu Adam. Kisah Allah mengajarkan Nabi Adam al-asma', nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'. Kisah Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon. Kisah Nabi Adam meninggalkan dosa dengan mendekati pohon. Dari semua sisi-sisi cerita Nabi Adam itu, yang paling populer dan paling menonjol adalah kisah pertaubatan Nabi Adam. Nabi Adam mengakui kesalahannya, meninggalkan dosa mendekati pohon dengan doa yang terkenal itu. Apa doanya, Pak? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini terkenal. Kisah Nabi Adam menyesali dosa, meninggalkan dosa. Kisah Nabi Yusuf itu kisah terpanjang, panjang dalam Al-Quran, sampai dikhususkan dengan surat Yusuf. Ada sisi-sisi kisah terkait Nabi Yusuf. Ada kisah Nabi Yusuf mimpi menjadi kenyataan. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya sendiri. Nabi Yusuf hidup di Mesir. Nabi Yusuf menjadi bendahara kerajaan. Nabi Yusuf mentakwil mimpi. Nabi Yusuf digoda wanita kerajaan untuk berbuat zina. Dan beberapa sisi-sisi kisah Nabi Yusuf. Tapi dari semua sisi kisah ini, yang paling menonjol dan populer adalah kisah Nabi Yusuf menolak ajakan wanita kerajaan untuk berbuat zina. Itu yang paling populer, itu yang paling menonjol. Karena ini perkara besar. Penolakan Nabi Yusuf terhadap godaan wanita kerajaan untuk berbuat zina ini perkara besar, berat timbangan amal kebaikannya, bahkan bisa bertingkat. Karena beliau digoda di bawah tekanan dan rayuan yang luar biasa. Karena yang menggoda bukan wanita kaya, yang menggoda wanita tercantik di Mesir, terkaya, punya kedudukan, hidup di kerajaan. Lalu Nabi Yusuf menolak, luar biasa. Ini beda kalau yang menawarkan atau yang menggoda itu wanita sudah tua, hitam, pesek. Pak, kalau Bapak digoda oleh wanita sudah tua, keriput, hitam, pesek, Bapak nggak mau. Bapak meninggalkan dosa karena Allah atau Bapak nggak selera? Ya, mungkin Bapak nggak selera. Tapi ketika digoda wanita yang cantik luar biasa, kaya, punya kedudukan, di tempat tertutup nggak ada yang melihat kecuali Allah, menolak, maka benar-benar dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebaikannya bertumpuk dan bertingkat. Karena itulah kisah Nabi Yusuf paling ditonjolkan dalam Al-Quran adalah penolakannya terhadap godaan Zulaikha. Maka meninggalkan dosa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika salah seorang wanita di zaman Rasulullah berzina dari suku Bani Juhaynah, dan zina itu adalah dosa besar, dia datang kepada Rasulullah untuk minta dihukum
Dia datang kepada Rasulullah bertaubat dan berharap agar Allah menghapus dosanya dengan cara menyerahkan diri agar dihukum di dunia agar bebas dari hukuman di akhirat. Maka setelah ia melahirkan anaknya, menyusui 2 tahun, dirajam rame-rame. Setelah dirajam, Umar bergumam kepada Rasulullah karena Rasulullah hendak menyolatkan wanita itu. Ya Rasulullah, dia kan berzina, kok engkau mau menyolatkan pezina? Engkau mau menyolatkan pezina ya Rasulullah? Ungkapan hinaan kepada wanita yang bertaubat, wanita yang berupaya meninggalkan dosa. Apa kata Rasulullah? Laqad taba taubatan law wuzi'at ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'ahum. Dia itu sudah bertaubat meninggalkan dosanya. Kalau seandainya taubatnya itu dibagi untuk 70 penduduk Madinah yang berdosa, niscaya satu taubat dia cukup untuk 70 orang itu. Luar biasa. Luar biasa. Kemuliaan, keutamaan orang ini tidak akan dosa. Lebih-lebih dosa di mana orang itu candu. Orang yang sudah pernah zina itu akan kecanduan untuk selalu zina, akan selalu ketagihan. Meskipun dengan orang yang lebih jelek daripada pasangannya sekalipun. Tapi ketika ada orang bisa keluar dari tabiat zina itu, yang orang itu biasanya susah keluar dari tabiat itu, maka itu luar biasa. Sehingga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatnya sebanyak 70 orang. Maka jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa meninggalkan dosa itu juga kebaikannya sama dengan kita menjalankan perintah. Dan kebaikannya bisa bertingkat sesuai dengan tingkat godaannya. Maka kalau ada orang bisa soleh menjaga diri di lingkungan preman, lingkungan prostitusi, lingkungan narkoba, berbeda dengan orang bisa soleh di lingkungan pesantren. Kalau orang di lingkungan pesantren, di lingkungan ahli masjid, semuanya gemar masjid, lalu bisa soleh biasa, karena lingkungannya baik. Tapi ketika orang bisa baik menjaga diri di lingkungan preman, prostitusi, dia bisa soleh menjaga diri, menjalankan kewajiban, menjauhi larangan Allah, maka ini luar biasa. Kebaikannya lebih lagi, bertingkat. Seorang pecandu narkoba sudah candu, lalu dia bertobat meninggalkan dosanya, meninggalkan narkoba, diuji dengan ditawari narkoba gratis. Yang awalnya narkoba itu harus mendapatkan dengan jutaan, sampai orang baru mendapatkan pil koplo itu, ya, yang bisa membuat akal tertutup itu, ya, harus mencuri-curi, merampok biar bisa beli. Kali ini ditawari gratis. Tapi karena dia sudah bertobat kepada Allah, dia tolak. Maka berbeda penolakannya dengan orang yang nggak pernah nyoba narkoba, nggak pernah nyoba narkoba. Pertama kali ditawari orang untuk nyoba narkoba, dia menolak, biasa, karena nggak pernah rasakan. Berbeda dengan yang pertama. Orang kalau sudah candu narkoba, istilahnya belum makan sehari 2 hari, bahkan seminggu, lalu ditawari, dikasih pilihan antara nasi padang lauk rendang dengan 1 pil ekstasi, itu mana Pak? Pilih dia. Meskipun berhari tidak makan, lapar nggak apa-apa, yang penting pil terpenuhi. Tapi ketika dia bisa meninggalkan itu, luar biasa. Maka akan mendapatkan kemuliaan yang bertingkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis yang berbicara tentang 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, itu ternyata adalah hamba-hamba Allah yang bukan mengamalkan amalan yang kaleng-kaleng, yang biasa-biasa. Mereka hamba-hamba Allah yang dalam mengamalkan amalan berat.
bawah godaan berat, telah meninggalkan godaan-godaan dunia yang sangat berat, dan karena itu diberikan kebaikan dinaungi pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Lihat satu persatu misalnya. Sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah menaungi pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Kita sebut beberapa saja karena sudah siap. 1. Apa? Yang pertama disebut oleh Rasulullah. Yang pertama akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari mahsyar. Siapa yang pertama disebut oleh Rasulullah? Hah? Yang pertama disebut Rasulullah adalah imamun adil, pemimpin yang adil, ketua yang adil, pimpinan yang adil. Berbuat adil bagi pimpinan, Pak, itu bukan perkara gampang. Berbeda rasanya dengan orang yang nggak punya kursi, nggak punya kedudukan lalu adil, ya biasa. Siapa yang mau diadili? Nggak ada rakyatnya, nggak ada yang pimpin. Tapi ketika orang jadi pimpinan, godaan untuk berbuat semenang-menang itu kuat. Godaan untuk berbuat yang dilarang oleh Allah itu sangat kuat. Karena punya kekuasaan. Bahkan pengennya berbuat apa saja nggak boleh ada yang protes. Godaan jadi ketua itu luar biasa. Godaan jadi pemimpin itu luar biasa. Tapi ketika dia bisa adil, maka luar biasa. Kenapa? Karena godaan itu tidak adil itu luar biasa. Makanya terkadang kita sebagai orang yang dipimpin oleh ketua, apakah ketua masjid, ketua RW, ketua apapun. Kalau ketua kita salah, jangan berlebihan lah kita menyalahkan. Karena belum tentu kita bisa kalau dalam posisi dia. Karena godaan orang-orang sudah jadi ketua itu luar biasa. Ketika dia bisa adil, maka dimuliakan oleh Allah, dinaungi pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang lain dalam hadis itu adalah yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah, remaja, tapi taat beribadah. Rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin datang ke majelis ilmu, luar biasa. Berbeda dengan orang tua, rajin ibadah, rajin ke masjid, berbeda. Kalau orang tua rajin ibadah, mohon maaf Pak, saya juga orang tua ya. Orang tua rajin ibadah, apalagi sudah pensiun lah, ya mau apa lagi coba? Biasa. Memang seharusnya seperti itu. Kita lihat saja coba ini, orang tua semuanya, sedikit yang muda. Tapi ketika anak muda bisa rajin ibadah, di saat godaan hidup luar biasa kuatnya, godaan pergaulan, belum lagi medsos. Anak duduk di rumah tapi bisa berbuat maksiat dengan medsos, dengan gadgetnya. Tapi dia bisa menghindari itu dan menjadi ahli ibadah, luar biasa. Maka disebut dalam hadis, dia akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Satu lagi dalam hadis itu disebut oleh Rasulullah, yang dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya adalah warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Dan laki-laki yang digoda oleh wanita, bukan sembarang wanita, tidak umumnya wanita. Rasulullah mentakyid, membatasi dengan sifat dzatu mansibin yang punya kedudukan, wa jamal dan punya kecantikan. Tapi dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Persis seperti Nabi Yusuf. Diajak berbuat zina, dan yang ngajak adalah makhluk yang punya potensi menggoda, dan godaannya sangat kuat karena punya kecantikan. Tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. Maka itulah orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah lagi semangat kita beridul fitri, semangat untuk menyeimbangkan antara melaksanakan perintah dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah perkara yang kita di training sebulan penuh di bulan Ramadan.
Ramadan itu esensinya bukan agar kita semangat beribadah sebenarnya, tapi agar kita punya kekuatan untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah. Sehingga ibadahnya disebut dengan Asia. Asia itu secara bahasa artinya adalah menahan diri. Menahan diri dari melakukan apa? Menahan diri dari yang dilarang. Menahan diri yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selepas Ramadan, kalau kita beribadah tapi maksiat juga jalan terus, artinya kita belum sukses dalam ibadah Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjauhi segala dosa, maksiat dan apapun yang dilarang oleh Allah, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi selepas Ramadan, di bulan Syawal dan juga di bulan-bulan berikutnya. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulil laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyah ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, ceramah dan doa penutup yang telah dipimpin oleh Ustaz Dr. Lutfi Firdaus LC.MA. Sebagai akhir seluruh rangkaian acara setelah ini, marilah kita bersalaman-salaman. Sebelumnya, kami atas panitia mengucapkan banyak terima kasih pada Ustaz Dr. Lutfi Firdaus LC.MA atas nasihat yang telah disampaikan. Dan terakhir, saya selaku MC dan mewakili panitia mohon maaf jika acara masih banyak kekurangannya. Setelah ini mari kita bersalaman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibillah
Bagi bapak-bapak ibu sekalian, silakan yang sudah selesai bersalam-salaman di serambi masjid ada konsumsi, silakan diambil. Kalau yang ingin makan di masjid silakan, yang ingin dibawa pulang juga silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fokus nggak makan nasi ya? Bu, boleh. Bu, kalau Pak Adi itu di rumah aja servisnya, Bu. Kenapa? Pak Adi di rumah aja servisnya. Ada ustaz nggak, Pak? Aduh. Ditanya temannya pulang, tapi nggak pulang ya.